Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kota Bau-Bau dan selamat malam para kandidat-kandidat calon gubernur yang ada di Sulawesi Tenggara dan calon wakil-wakil gubernur yang siap mendampingi 01 yang masing-masing sesuai dengan pilihan para kandidat. Malam ini kita akan membahas hal yang menarik ya, khususnya pada kandidat 02 calon gubernur. Karena kenapa? Setelah kesiapan masing-masing kandidat 01 dengan berbagai macam instrumen politik masuk kepada masyarakat di tingkat bawah, dari pelosok sampai ke pusat-pusat kota di 17 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, maka ternyata ada hal yang paling penting dalam majunya kandidat para calon ini adalah keberadaan wakil-wakil mereka atau cawagup-cawagup mereka yang ikut menjadi penyempurna dalam persoalan-persoalan pergerakan politik untuk meraih titik kemenangan di tanggal 27 November yang akan datang. Saya melihat dari salah satu figur calon 02 atau cawagup yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Burhanuddin Saputu. Beliau adalah salah satu sosok figur 02 yang menjadi seksi diperbincangkan di Sulawesi Tenggara saat ini dalam kancah pilkada provinsi. Karena kenapa? Burhanuddin Saputu adalah salah satu kandidat menjadi perwakilan daripada masyarakat kepulauan yang masih kategori muda. Sebab ada beberapa kandidat di Sulawesi Tenggara yang masih dalam cukup muda usianya, yaitu Ruksamin di usia yang ke-51 tahun. Sementara tapi dia sebagai seorang calon gubernur ya, Bupati Konawe Utara, dan Burhanuddin Saputu calon wakil gubernur dari kepulauan yang termuda dengan usianya yang 55 tahun. Ini menandakan sebuah semangat yang energik sekali ya untuk menjadi seorang kandidat 02 yang bisa mengawal 01-nya. Kemudian Burhanuddin Saputu memiliki kunci-kunci pas menjadi kandidat 02. Sebab kenapa? Burhanuddin Saputu itu memiliki partai 3 kursi, yaitu PKB 3 kursi, sehingga itu menjadi modal dasar beliau untuk menjadi 02. Kemudian memang dibanding dengan 02 yang lain, hanya beliau yang benar-benar punya partai dengan 3 kursi. Nah, kalau saya melihat calon kandidat yang lain, 02 yang lain, dia punya partai tapi ketuanya maju. Ya, misalkan Pak Lukman PDIP. Ada calon 02 kayak Pau Goa, satu partai, ketuanya maju. Jadi ditabrakan. Kalau Burhanuddin memang benar tunggal ya, tunggal, dia berdiri sendiri dengan 3 partai, 3 suara, 3 kursi, maksud saya 3 kursi, dan tinggal mencari tambahan 6 kursi sehingga klub 9 kursi. Dan visi dan misi Pak Burhanuddin itu benar-benar spektakuler ya. Dia punya misi itu bagaimana di daratan Sulawesi Tenggara itu dibangun tol dari Kota Kendari sampai Kolaka Utara, terus Konawe Utara, melewati Kolaka, Konawe, dan seterusnya. Itu sebenarnya salah satu misi yang sangat luar biasa yang hampir dikatakan tidak dimiliki oleh calon gubernur yang lain. Kemudian dia akan membangun Universitas Opu Taiko di Kota Bau-Bau sebagai bentuk keseriusan Pak Burhanuddin untuk membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ini, beliau memang punya visi dan misi yang siap. Kemudian kenapa beliau berkomitmen untuk itu? Karena dia punya pengalaman selama tahun menjadi staf Presiden Jokowi.
ini juga menjadi sebuah modal bagi beliau untuk maju di wakil gubernur. Karena kenapa? Kendati pun para calon gubernur ini kuat, mapan dalam persoalan memenangkan pertarungan pilkada ini. Namun kalau tidak ditopang dengan wakil yang layak menjadi seorang pendamping yang bagus, apalagi Burhanuddin Saputu memiliki jaringan pas di pusat ya, apalagi di tingkat level staf presiden, itu hal luar biasa. Sehingga memang bagi 01 yang kemungkinannya berpasangan dengan Burhanuddin Saputu, ini sebuah hal yang bagus sebenarnya. Pertama, Burhanuddin memiliki basis suara di kepulauan, dan perlu ditahu juga bahwa basis suara kepulauan itu ada di daratan. Ini yang dimiliki Burhanuddin. Suara kepulauan itu masuk juga di daratan. Karena kenapa? Daratan Kota Kendari, Konawe dan seterusnya, itu ada komunitas-komunitas kepulauan yang ikut membaur, bekerja, bahkan sudah beranak pinang di sana juga. Sehingga peluang Burhanuddin untuk merebut suara apabila dilamar oleh salah seorang kandidat itu bukan hal yang tidak menguntungkan, tapi sangat menguntungkan. Nah, kemudian saya melihat ada dua kandidat yang sudah mulai melirik Burhanuddin Saputu ini. Saya pikir akan kita bahas di lain waktu. Cuma memang saya punya keyakinan bahwa Burhanuddin adalah mutiara dari kepulauan. Sehingga benar-benar hari ini popularitas Burhanuddin yang hampir menguasai media sosial, yang hampir menguasai gerakan-gerakan pemuda milenial, sehingga namanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan beliau masuk mendeklarasikan diri sebagai calon wakil gubernur, itu sudah hampir membuat popularitasnya sebagai seorang wakil itu jauh lebih dibanding yang lain. Karena kenapa? Pergerakan Burhanuddin Saputu memang pergerakan yang masif, yang didukung oleh konsep-konsep pergerakan media sosial yang digerakkan oleh para pemuda-pemuda yang cukup tangguh dalam memainkan peran-perannya. Sehingga memang mutiara dari kepulauan ini benar-benar siap berdampingan dengan siapapun, apalagi sudah mulai ada 2 kandidat yang belum menentukan sikap politiknya untuk mengawini dirinya atau mencari pasangannya terhadap 02-nya, sudah membangun komunikasi awal. Ya, mudah-mudahan Burhanuddin menjadi sosok yang pas mendapatkan pasangan 01 yang benar-benar mampu membawa Sulawesi Tenggara menjadi jauh lebih baik, jauh lebih maju. Terima kasih dari saya. Malam ini memang malam yang cukup dingin, cukup alot untuk kita bahas tentang wakil gubernur, dan Burhanuddin adalah wakil gubernur atau calon wakil gubernur yang sangat layak di Sulawesi Tenggara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.